Awal-awal tahun 2026 ini kita sudah memasuki 45 hari ya Bapak Ibu. Bagaimana memasuki tahun ini, memang kita semua, bahkan saya tidak membawa daftar resolusi, tapi kita tetap bersyukur. Amin. Apa sih itu resolusi Bapak Ibu? Tuntutan. Jadi saya bersyukur menjadi manusia baru, bahwasanya apapun itu doa masih belum terjawab, apapun itu ada proses di dalam hidup kita. Pasti Bapak Ibu juga seperti itu, amin. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi tahun ini. Kita sudah menjalannya berapa? 45 hari ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Tapi saya percaya saat doa kita belum terjawab, saat semua belum terjawab, kita tetap selalu bersyukur. Amin. Jadi kesaksian terbesar saya bukan karena saya memiliki semua sesuatu itu, tetapi melainkan siapa yang ada di dalam diri kita. Siapa itu? Kristus. Saya akan membagikan sedikit renungan Bapak Ibu. Kiranya tahun ini semua berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Coba saya akan membagikan sedikit renungan aja. Saya membawakan tema 3M. Apa sih 3M itu? Coba dibuka. Meminta, mencari, dan mengetuk. Pasti Bapak Ibu saat ini suka ya meminta ya. Siapa yang gak suka minta? Saya suka meminta. Pak Juli, minta permen, dikasih. Kalau kita sebagai Kristiani meminta itu apa? Berdoa. Meminta itu berdoa. Meminta itu mencari, mengetuk. Selanjutnya, coba next. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, mari kita baca Matius 7 ayat 7. Saya bacakan ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Menurut Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu meminta apa? Ayat ini berbicara tentang apa? Doa. Meminta kepada Tuhan. Melakukan. Mencari. Pasti saat mendengar ayat ini Bapak Ibu suka sekali ya. Meminta, mencari, mengetuk. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Minta itu minta apa sih kita? Siapa yang di sini pernah meminta? Nggak mungkin, nggak pernah. Pasti pernah meminta semua di sini. Termasuk saya juga meminta sesuatu, meminta disembuhkan, pasti. Next. Mari kita kupas satu-satu. Mintalah. Minta apa? Kaya. Apakah semua akan jadi? Nggak akan jadi. Terus minta apa lagi? Minta emas. Pasti dapat? Pasti, kalau dengan cara yang benar. Meminta itu apa sih? Minta, jaluk, seperti itu. Terus apa lagi? Sukses. Dikasih berhasil. Meminta langsung sukses, berhasil? Enggak Bu, Bapak Ibu. Ke Israel pasti berangkat. Untung orangnya belum gak datang di sini. Ke Israel pasti berangkat. Amin, berangkat dengan iman. Iman ke Israel pasti berangkat. Pak Joni tolong ya. Ya. Ke Israel berangkat, amin, dengan iman katanya. Oke. Bahkan hal-hal sepele pun Tuhan sediakan. Yang Bapak Ibu minta pasti dikabulkan? No. Ada
cerita di gereja ya, di gereja saya. Kesaksian satu orang, namanya di sini nggak ada, saya sebutkan aja. Bu Nenggolan, istri saya tahu. Saat dia sakit kepala, dia ke gereja, minta Bapak Ibu Gembala untuk mendoakan. Sakit kepala, hal-hal sepele. Harusnya sakit kepala minum obat apa Bapak Ibu? Apa? Paramek, Panadol. Terus Tuhan disuruh nyuapin, enggak kan? Kemudian enggak itu aja, sakit ke gereja, minta doa Bapak Ibu Gembala. Itu istri saya ada. Jadi hal-hal dunia yang bisa kita kerjakan, suruh Tuhan yang mengerjakan. Hal-hal sepele apapun itu, suruh Tuhan yang mengerjakan. Sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, ke gereja untuk didoakan. Apakah benar itu? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tetapi kita harus mengerti hal-hal sepele itu seperti apa yang tidak bisa kita kerjakan. Oke, next. Ini Bapak Ibu, kita bawa kebutuhan kita kepada Tuhan, bukan tuntutan, tapi apa? Permohonan. Bapak Ibu ngerti tuntutan nggak? Tuntutan itu, aku iso gak iso kudu iso. Aku oleh gak oleh kudu oleh. Itu tuntutan. Tapi kalau permohonan, Tuhan gak jawab, Tuhan jawab, tunggu. Itu di dalam hidup kita. Ini salah satunya, sampai jawab. Bapak Ibu tahu ya, bukan tuntutan. Kalau nuntut itu kita nuntut Tuhan Bapak Ibu. Bener gak? Kita nuntut Tuhan terus. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, yang seperti tadi, aku mau emas. Tuhan, aku mau mobil. Gak salah, doa Bapak Ibu gak salah. Saya tetap berdoa setiap hari. Saya tetap berdoa. Tapi dalam permohonan doa saya bukan tuntutan, tapi permohonan. Jadi saya seperti ilustrasi seperti ini ya. Tuhan itu seperti cek kosong. Bapak Ibu tahu cek kosong kan? Ayo Pak Joni nulis, mau berapa kamu? 3 miliar. Ku kabulkan permintaanmu. Seperti itu tuntutan cek kosong. Tapi saat kita bermohon kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hidup tetap mengalir, bersyukur. Ono gak ono? Bersyukur. Kalau ada, bersyukur. Haleluya, selamat datang Pak Budi, silakan. Apakah perlu seperti itu? Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Tetap kita harus bermohon kepada Tuhan, bukan tuntutan. Amin. Kayak anak saya, Pak, beliin PS4. Dia nuntut. Pokoknya bulan depan beli PS4. Saya sebagai Yesus ya. Apakah saya menurutinya? Oh enggak, saya enggak ada uang. Anak saya belum siap, masih kecil. Sudah pengen beli PS4. Yesus tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi tetap ada jawaban Tuhan. Next. Ini loh, Tuhan bukan jin. Loh ini loh gambarnya, loh. Jin. Ku beri satu permintaan. Itu Bapak Ibu. Ku beri satu permintaan. Tuhan jangan anggap seperti jin Bapak Ibu. Saat kita membutuhkan sesuatu, kita membutuhkan apapun itu, kita menganggap Tuhan itu seperti jin. Tuhan, aku minta sesuatu. Ini loh. Mari kita baca. Dia adalah Yesus yang penuh kasih, yang memberikan terbaik bagi anak-anaknya. Ini loh yang terpenting. Terkadang jawabannya ya, tidak, tunggu. Bapak Ibu yang mana? Ya, tidak atau tunggu? Ya. Ada yang tidak, ada yang tidak. Dalam hidup saya, tiga-tiganya ini ada semua. Ya ada, tidak ada, tunggu ada.
Ini loh yang banyak itu ininya, tidaknya ini. Tapi saya tetap percaya kita akan menunggu terus itu dengan manusia baru, dengan Kristus di dalam kita. Amin. Coba next lagi. Ini loh orang yang mendapatkan emas ini loh. Emas adalah debu bagi mereka yang buta, tapi Kristus adalah kekayaan bagi mereka yang melihat. Ini kalau orang-orang manusia lama yang menganggap Tuhan seperti jin. Ini perantaranya. Ini perantaranya. Saya nggak menyebutkan siapa itu, tapi ini Yesus yang memberi emas, dan ini perantaranya yang membeli mobil emas. Apakah ini benar? Sebagai tuntutan. Ini masih minta ya. Ini masih belum mencari loh ya. Ini loh. Next. Tadi meminta. Sekarang kita masuk dalam yang kedua, mencari. Apa sih mencari? Meminta, menyampaikan permohonan. Benar. Jadi meminta itu cuma gini, berdoa, duduk, diam, minta. Itu meminta, permohonan. Tapi kalau mencari, mengejar hadirat dan kehendaknya. Mencari itu gimana sih? Saya kasih ilustrasi. Pak Joni mencari HP. Mana ya HP ku ya? Nggak mungkin Pak Joni diam duduk minta mohon. Nggak mungkin kan? Pak Joni pasti mencari sesuatu. Mana ya HP ku ya? HP ku ya? Dia pasti mencari, mumet, mubeng, muter. Bahkan istrinya suruh mencari HP-nya. Manggil sorry apa? Oh ya. Ma, HP ku mana? Pasti semua suruh mencari. Sak rumah bahkan disuruh mencari. Itu ilustrasi dari mencari. Dia bukan meminta, tapi lebih lagi apa? Mencari, mengejar hadirat dan kehendaknya. Mencari itu aktif, mencari itu tekun, mencari itu prioritas. Jadi kita mencari itu bukan diam saja Bapak Ibu. Kita mencari kehendak Tuhan terus menerus, berulang-ulang. Next. Sampai kita ketemu. Ini, kegigihan seperti itulah yang Yesus mau. Yesus memanggil kita untuk mencari hadirat, hikmat, dan bukan hanya sekali, tetapi apa? Berkelanjutan, terus menerus. Dan saat kita mencari, kita akan menemukannya. Saat kita mencari dan saat kita terus menerus, semua pasti akan mendapatkannya, akan menemukannya. Bukan hanya meminta lagi. Halo, selamat siang, silakan rombongan bisa duduk. Kegiatan seperti itulah yang Yesus mau Bapak Ibu. Yesus memanggil kita untuk mencari. Di saat kita mencari, kita pasti akan menemukannya, akan mendapatkannya. Amin. Jadi kita bukan hanya berdiam diri saja, meminta, berdoa. Siapa sih yang melarang berdoa? Nggak ada yang melarang berdoa. Tapi ingat, saat kita berdoa bukan tuntutan, tetapi permohonan. Setelah kita mohon sama Tuhan, jawab gak dijawab, jawabannya ya, tidak, tunggu, tetap terus kita mencari hadirat Tuhan. Next. Dan yang ketiga adalah mengetuk. Mengetuk itu berkelanjutan Bapak Ibu. Terdiri dari semua, terus meminta, terus mencari, terus mengetuk. Present continuous. Jadi teruslah meminta, carilah, ketuklah. Itu tentang berhubungan kelanjutan. Saat kita mengetuk, saat kita mencari, saat kita meminta, Bapak Ibu kalau misalkan ke rumah-rumah mengetuk pintu, tok 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 tok, kalau nggak dibukakan gimana? Tetap diketuk terus kan? Tok 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 tok, tok 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 tok. Kalau nggak diketuk dia apa? Didobrak ya? Dobrak. Haleluya. Berarti itu adalah tuntutan. Itu adalah maling. Tapi saat kita mengetuk tok 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 terus gak dibukakan, besoknya tok 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 tok, terus minggu depannya tok 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 tok, tuan rumahnya apa? Pasti membuka pintu. Kalau belum dibukakan gimana? Tetap terus mengetuk. 3 ini. Terus meminta, terus mencari, terus mengetuk. Next.
Kadang pintu belum terbuka bukan karena Tuhan tidak mendengar, Bapak Ibu, tetapi karena Yesus sedang membentuk hati kita. Saat kita terus mengetuk pintu Tuhan, kenapa nggak dibuka-buka pintunya ini? Apa salahku? Tetap kita koreksi dalam diri kita, Bapak Ibu. Apa yang menjadi kesalahan kita, sehingga saat kita mengoreksi, kita akan menjadi manusia baru. Tetapi karena Yesus membentuk hati kita, pasti akan Tuhan bukakan. Amin. Next. Nah ini, Bapak Ibu, saat ini apa sih yang meminta itu, minta itu apa sih? Minta, mencari, mengetuk. Mari kita buka Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Sudah ketemu? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lompat ya. Oh nggak apa-apa, 10 aja. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalang jengking? Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin ya? Mungkin banget. Tadi yang baru datang mungkin lihat gambar-gambarnya ya. Tadi ya itu di mimbar tadi ada perantara antara Yesus dan kita. Ini yang terpenting. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mengerti Bapak Ibu ya? Jadi yang meminta itu bukan kaya, bukan emas, bukan apa, tapi apa? Roh Kudus. Saat kita meminta, mencari, mengetuk Roh Kudus, pasti Tuhan akan membuka pintu. Next. Jadi inti pesannya apa? Yesus tidak mengajarkan teknik berdoa. Dia mengajarkan gaya hidup terus-menerus, ketergantungan kita setiap hari. Bukan teknik berdoa, doa Jumat malam, doa syafaat, doa setiap minggu. Tapi apa? Terus-menerus dalam kehidupan kita. Ketergantungan hidup kita setiap hari. Jadi bukan hanya rutinitas saja, teknik doanya seperti apapun itu, tapi dalam gaya hidup kita tidak ada ketergantungan, sama saja nggak bisa. Doa bukan alat untuk mengendalikan Tuhan. Doa adalah jalan untuk mengenal hati Bapa. Sekali lagi, doa bukan alat untuk mengendalikan Tuhan. Jadi doanya Bapak Ibu itu jangan tuntutan tadi. Meminta jangan tuntutan. Karena apa? Jalan untuk mengenal hati Bapa kita itu, doa adalah jalan untuk mengenal hati Bapa. Sekali lagi, tapi yang terjadi sekarang kan doa untuk mengendalikan Tuhan. Ya, benar. Doa yang terjadi adalah untuk mengendalikan Tuhan. Tetapi kita manusia baru, apakah itu kita pakai? Nggak mungkin kan? Kita tahu kan? Pasti jemaat-jemaat yang di sini sudah tahu apa sih doa untuk mengendalikan Tuhan itu seperti apa. Tapi saat ini yang kita ada di sini, kita pakai ini. Doa adalah jalan untuk mengendalikan hati Bapa, hubungan kita sama Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Amin. Kita doa di kamar, saat teduh, hubungan kita sama Tuhan. Itu saja inti pesan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.